Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam tayangan saya sebelumnya ya, saya sudah membuktikan bahwa Alkitab itu ya, dari kitab Kejadian ya, sampai kitab Wahyu, saya baru membuktikan saja dari kitab Kejadian ya, karena saya kan berjanji untuk menjelaskannya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya, mengenai bahwa Yesus itu disaksikan oleh kitab-kitab suci, dan tidak ada satupun kitab suci itu menyaksikan tentang Allah Tritunggal ya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan, sudah membuktikan bahwa gambar Allah itu adalah Yesus ya. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ternyata keberadaan Yesus itu sebagai Allah, bukan sebagai manusia ya. Kalau sebagai manusia dia baru berumur 33,5 tahun lah ya, atau 33 tahun lah gitu. Tapi sebagai Allah, dia adalah Allah Alfa Omega. Karena dialah sang pencipta ya. Nah, sekarang saya ingin membuktikan juga ya. Kalau tadi adalah gambar Allah yang tidak kelihatan ya, yang berjalan di taman Eden itu ya, pada saat manusia itu berbuat dosa ya, yang kedengaran langkahnya itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang ternyata adalah firman ya, firman Allah ya, yang mencipta itu ya. Nah, sekarang saya akan membuktikan juga bahwa rupa Allah itu adalah Yesus. Kita akan melihat dari Filipi 2 ya. Filipi 2 ayatnya yang ke-6 ya, kita baca ya. Filipi 2 ayat yang ke-6. Tetapi saya sebelumnya akan menjelaskan tadi gambar Allah yang tidak kelihatan adalah Yesus Roh, yang ternyata adalah firman, yang ternyata adalah Allah ya. Itu ya yang berjalan di Taman Eden ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa rupa Allah itu adalah fisik. Pada saat Allah dibentuk ya menjadi manusia ya, nubuat dari Yesaya ya, Yesaya 43 ayat 10 ya, lalu digenapi dalam Yohanes 1 ayat 14 ya, realisasinya dalam Lukas 1 ayat 31 ya. Allah dibentuk ya, menjadi manusia ya, lewat kelahirannya Maria ya. Anak itu yang laki-laki itu dinamakan Yesus. Nah, inilah rupa Allah. Rupa Allah ini bergelar anak Allah, tetapi dia bukan Allah. Karena dia fisik, dia manusia. Allah harus roh, sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24 ya. Allah itu harus roh ya. Nah, anak manusia inilah yang bergelar anak Allah. Tetapi dia bukan Allah. Dia setara Allah ya. Saya bacakan dari Filipi 2 ayat yang ke-6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus
dipertahankan. Itu ayatnya. Dia rupa Allah, ya. Dia setara Allah, tetapi bukan Allah, gitu ya. Ya. Dia bukan Allah, dia fisik, dia manusia, ya. Nah, dia lebih tinggi dari malaikat. Ya. Kita akan membacanya dalam Ibrani, ya. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, saya ulang lagi ya, supaya Bapak Ibu mengerti ya. Allah menjadi manusia, lahir dari Maria. Dia ini bergelar anak Allah. Allah yang lahir itu adalah manusia, anak manusia, bernama Yesus. Dia bergelar anak Allah. Tetapi dia bukan Allah. Dia setara Allah. Ya, dia setara Allah. Ya. Di mana dia lebih tinggi dari malaikat. Malaikat harus menyembah dia. Ya, pada saat dia bergelar anak Allah. Nah, dia manusia, tetapi dia berbeda dengan kita. Dia manusia dengan roh Allah. Sekali lagi, saya jelaskan. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat Allah ada di sorga, ya, Allah pun ya, ada dalam diri manusia Yesus. Allah pun bisa berada di seluruh ciptaannya. Yeremia 23 ayat 24. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, bedanya dengan kita ini rohnya adalah roh ciptaan. Kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak, ya, Ibu, dengan saya, kalau kita berkumpul bertiga ya, maka roh kita ada 3, karena kita dibatasi oleh ruang, yaitu tubuh kita, dan juga waktu. Waktu itu kalau kita saat ini berada ya, katakanlah saya, Bapak Ibu ada di Bandung ya, pada saat yang sama Bapak Ibu tidak mungkin ada di Jakarta, betul? Nah itulah membuktikan bedanya roh Yesus ya, yang adalah roh kudus itu, yang adalah roh Allah itu, dengan kita manusia. Itu bedanya ya. Diri manusia beda yang lainnya ya. Kita ini penuh dosa ya, maka kita apapun juga korban kita tidak layak di hadapan Tuhan ya. Tetapi manusia Yesus ini ya, dia itu dalam dirinya tidak ada dosa dan dia tidak berbuat dosa ya. Sebab itu dia layak untuk menjadi korban di kayu salib, korban untuk menebus kita orang-orang berdosa. Ingat ya, korban ya, bukan penebus ya. Dia menjadi korban ya. Nah, dalam dia tidak ada dosa dan dia tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5 ya. 1 Yohanes 3 ayat 5 mengatakan ya, di sini ya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jelas bukan? Dalam dia tidak ada dosa. Kita lihat lagi ya, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 1 Yohanes 3 ayat 5 tadi mengatakan dia tidak berbuat dosa. Dalam dia tidak ada dosa. Ya.
Dan juga dalam Ibrani 4 ayat 15, dia tidak berbuat dosa. Amin. Terbukti bukan? Bahwa rupa Allah itu adalah Yesus Kristus. Tadi kita sudah lihat, sudah membacanya dalam Filipi 2 ayat yang ke 6 ya. Dia bergelar anak Allah, di mana dia lebih tinggi daripada malaikat, sehingga malaikat harus menyembah dia. Itu dalam Filipi 2 ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-7-nya. Ya. Tapi supaya lebih jelas saya baca dulu 6, lalu nanti kita akan melihat ayat yang ke-7-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, pada saat lahir sebagai manusia sampai umur kurang lebih 30 ya, sebelum dibaptis ya, dia bergelar anak Allah. Nah, pada saat dalam memulai pelayanannya dia dibaptis. Nah, dia ya merendahkan dirinya. Dan menjadi sama dengan manusia. Nah, inilah yang dikatakan anak manusia. Kalau tadi anak Allah, inilah momen di mana dalam pelayanannya itu ya, yang 3,5 tahun itu, dia menjadi anak manusia. Yang tadinya dia lebih tinggi dari malaikat, dia sekarang lebih rendah dari malaikat. Ya. Dan dia menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati ya di kayu salib. Jadi Yesus ya tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu dalam Filipi 2 ayat 7 tadi, tapi dia dengan kesadaran penuh dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Ya. Karena keputusannya itu dia lebih rendah dari malaikat. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita lihat ya. Ibrani 2 ayat 9. Waktu yang 3,5 tahun itu ya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Dia lebih rendah dari malaikat, ya. Lalu Lukas 22 ayat 43-nya ini. Ya. Karena dia lebih rendah dari malaikat, ya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Clear bukan? Pada saat dia merendahkan dirinya ya, menjadi sama dengan manusia, pada saat itu juga dia lebih rendah dari malaikat. Yang tadi malaikat menyembah, sekarang malaikat perlu menguatkan dia. Tidak ada ayat yang tabrak, ya. Lalu dia pun bisa dicobai oleh iblis. Matius 4 ayat 1.
sampai 11. Di situ, ya. Pada saat Yesus dibaptis, itulah dimulai pelayanannya, ya, yang terdapat dalam Matius 3 ayat 16. Amin. Jadi rupa Allah itu adalah manusia. Rupa Allah itu yang bisa dilihat. Rupa Allah itu, ya, yang bergelar anak Allah. Lalu dengan kesadarannya dia merendahkan dirinya menjadi anak manusia yang taat sampai mati di kayu salib. Ya. Tetapi harus diingat, ya, anak manusia itu yang tidak berbuat dosa, yang tidak ada dosa, ya, itu matinya bukan diambil nyawanya, melainkan dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali, begitu. Amin. Lukas 23 ayat 46 itu, ya, membuktikan dia menyerahkan nyawanya. Roh Kudus meninggalkan tubuh fisik Yesus. Ya, rohnya kan Roh Kudus. Dia meninggalkan tubuh itu, ya, sehingga Yesus itu bisa mati. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Amin. Kalau Roh Kudus itu tidak meninggalkan fisik manusia itu, ya dia tidak akan pernah bisa mati. Tidak mungkin Allah bisa mati. Betul? Nah, jadi Roh Kudus harus meninggalkan tubuh Yesus itu. Itulah yang dikatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya. Dan untuk menerimanya kembali, terbukti dia hidup. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia tunjukkan, ya, ditampakkan pada para murid dan orang-orang lain itu, orang banyak itu, bahwa dia bangkit, dia hidup. Kalau bangkit aja nggak hidup juga percuma. Tapi dia buktikan bahwa dia hidup. Ya. Bapak Ibu bisa baca dalam Wahyu 1, ya, Wahyu 1 ayat 18. Saya bacakan aja, ya. Saya bacakan agar kita semua bisa tahu, ya. Wahyu 1 ayat 18. Ada ayat yang di atasnya, ayat 17 sedikit, ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Itulah Yesus. Amin. Jadi rupa Allah itu adalah yang kelihatan. Rupa Allah itu adalah anak manusia itu. Anak Allah, anak manusia. Yang mati di kayu salib. Itu, sampai situ saja. Itu rupa Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu bisa mendapat sebuah pemahaman-pemahaman terus, ya, mengenai siapa itu Yesus, ya. Kita bisa melihat sebelum Allah menjadi manusia, kita lihat bahwa dialah Allah itu, ya, Roh itu. Dia adalah kelak bernama Yesus. Pada saat Allah dibentuk, lahir, menjadi manusia, kita bisa melihat bahwa dia itu adalah Yesus. Amin. Dan pada saat mati dan bangkit kembali, ya, kita juga bisa melihat ternyata dia adalah yang awal.
roh itu, lalu menjadi manusia, mati di kayu salib, lalu dia bangkit kembali dan bertata di surga. Yang mati, namun bangkit, namun hidup kembali. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Alfa Omega. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memberi semangat kepada Bapak Ibu untuk terus membaca Alkitab. Ya. Jika Bapak Ibu pun mendapatkan sebuah pertanyaan dari diri Bapak Ibu sendiri ya, atau dari luar sana, Bapak Ibu bisa mengontak kami ya. Bapak Ibu bisa menulis di bawah ini ya. Tulis saja, nanti saya akan mengeceknya. Kira-kira jika sesuatu yang benar-benar penting, saya akan membalasnya. Tapi saya percaya tidak ada satu, saya usahakan untuk membaca semua komentar-komentar. Baik itu yang negatif maupun yang positif. Ini semua dapat memacu saya untuk lebih lagi menyampaikan kebenaran firman Allah. Jangan mau menyembah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah ciptaan Tertullianus. Tertullianus bukan nabi, bukan rasul. Tidak ada namanya tercatat di Alkitab. Jangan dengarkan sampah dari para pendeta Tritunggal. Tetap baca Alkitab. Sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.